Pernah gak kita berpikir, kenapa semakin bertambahnya tahun, suhu udara semakin panas? Dari dulu yang kalau kita pagi hari udara masih terasa dingin dan sejuk, sekarang pagi hari berasa sangat panas dan menyengat. Sudah bukan berita baru lagi bahwa pemanasan global menjadi salah satu terjadinya kenaikan suhu tersebut. Di video kali ini kita akan membahas mengenai efek yang terjadi akibat adanya pemanasan global dan bagaimana konsep bangunan hijau berpotensi mengurangi efek tersebut. Isu pemanasan global. Di belahan bumi yang lain, dampak pemanasan ini adalah mencairnya es di kutub sehingga menambah level muka air laut hingga hilangnya habitat alami. Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change, ditemukan fakta bahwa pengaruh dari aktivitas manusia menjadi salah satu dampak yang menyebabkan pemanasan global. Perilaku manusia terutama sejak adanya revolusi industri ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Panas yang terperangkap menyebabkan pemanasan global yang semakin naik di setiap tahunnya. Greenhouse Effect. Fakta mengenai greenhouse effect adalah, yang pertama, 95% aktivitas manusia bertanggung jawab pada pemanasan global. Yang kedua, konsentrasi CO2 berada pada level tertinggi sejak 800.000 tahun terakhir. Yang ketiga, kenaikan muka air laut berada pada kecepatan yang lebih cepat dari 40 tahun terakhir. Yang keempat, lebih dari 2 dekade terakhir, lapisan es Arktik dan Greenland telah meleleh dan menyebar ke seluruh belahan bumi. Dari mana gas yang menyebabkan efek rumah kaca berasal? Yang pertama, industrial process. Yang kedua adalah melting permafrost. Yang ketiga ada crop burning. 4 fertilization. 5 air transport. 6 oil production. 7 land transportation. 8 landfills, 9 coal mining, dan 10 forest burning. Regional warming. Perubahan cuaca di bumi akan memberikan dampak yang berbeda di berbagai daerah. Beberapa tempat akan lebih mudah meningkat suhunya, ada juga yang lebih mudah menurunkan hujan. Di lain tempat ada juga yang lebih sering terjadi kekeringan. Perubahan suhu dan kandungan hujan secara regional ini akan berdampak pada orang dan ekosistem. Hewan-hewan yang tidak bisa bertahan pada perubahan cuaca dan tidak bisa berpindah ke tempat yang lebih cocok akan terancam punah. Revolusi industri. Sejak revolusi industri, manusia telah mengeluarkan banyak sekali karbon dioksida ke atmosfer. Ini telah memicu pemanasan yang tidak wajar yang telah membuat suhu bumi meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Suhu global rata-rata adalah 12 derajat Celcius secara maksimum glasial terakhir selama periode interglasial berikutnya. Suhu global rata-rata perlahan-lahan naik menjadi 13,8 derajat Celcius dan sejak 1880 telah meningkat 0,6 derajat lagi menjadi 14,4 derajat per 2015. Laju pemanasan ini hampir 50 kali lebih cepat dibandingkan laju pemanasan selama 21.000 tahun sebelumnya. Sejak laporan disebutkan di atas ditulis, pola ini tidak berubah. Tahun 2019 telah menyimpulkan bahwa dekade sebelumnya telah menjadi rekor terpanas dan juga menunjukkan 5 tahun terakhir adalah yang terhangat dalam rangkaian 170 tahun. Yang tercatat dalam tahun 2019 dengan kenaikan suhu rata-rata 1,05 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Mengapa kita perlu memahami pentingnya perubahan suhu? Konsentrasi gas rumah kaca berada pada level tertinggi dalam 2 juta tahun, dan emisi terus meningkat. Akibatnya, suhu bumi sekarang sekitar 1,1 derajat Celcius lebih hangat daripada di akhir tahun 1800-an. Dekade terakhir atau 2011 sampai 2020 adalah rekor terpanas. Banyak orang mengira perubahan iklim terutama berarti suhu menjadi lebih hangat, tapi kenaikan suhu hanyalah awal dari cerita. Karena bumi adalah suatu sistem di mana semuanya terhubung. Perubahan di satu area dapat memengaruhi perubahan di area lainnya. Konsekuensi dari perubahan iklim sekarang termasuk adalah kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut, banjir, pencairan es kutub, bencana badai, dan penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa dampak yang timbul akibat adanya efek rumah kaca adalah: yang pertama, adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi, menyebabkan perubahan iklim di berbagai daerah di dunia. Yang kedua adalah kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Kemudian yang ketiga adalah mencairnya glasier atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya muka air laut. Yang keempat adalah meningkatkan risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup.
Penelitian dalam majalah Nature mengungkapkan peningkatan suhu dari berbagai efek rumah kaca dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Kemudian menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dicetuskannya yang dinamakan green building. Mengapa kita justru fokus ke bangunan? Penggunaan energi biasanya mencakup penyejuk udara, pemanas, ventilasi, penerangan, dan dukungan fasilitas. Selain itu, bangunan juga menghasilkan limbah dan menimbulkan polusi. Menurut Environmental Protection Agency atau EPA, bangunan terdiri dari 36% total penggunaan energi, 65% total penggunaan listrik, 12% total penggunaan air, 30% total emisi CO2, 60% total limbah non-industri yang dihasilkan atau dari konstruksi dan pembongkaran. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, sekitar 30% energi yang digunakan di bangunan komersial terbuang sia-sia. Hal ini memberikan peluang besar bagi pemilik dan pengelola gedung untuk menghemat biaya pengoperasional melalui desain bangunan yang berkelanjutan yang disebut dengan green building. Apa itu green building? Bangunan hijau atau sustainable building, juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan, mengacu pada struktur dan penggunaan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan, mulai dari tampak hingga desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkaran. Konsep bangunan hijau dapat didefinisikan secara longgar sebagai salah satu yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan tentu saja terus berkembang. Idealnya, bangunan hijau melestarikan dan memulihkan habitat sekitarnya yang sangat penting untuk menopang kehidupan dan kemudian menjadi penghasil dan pengekspor sumber daya, material, energi, dan air bersih. Konstruksi dan pengoperasional gedung hijau memastikan penggunaan tanah, air, energi, dan sumber daya yang paling sehat dan paling efisien. Basic Principle. Ada 3 prinsip yang diutamakan dalam kegiatan green building. Yang pertama adalah resource conservation, yaitu terkait dengan energi, water, land, and air nature conservation. Yang kedua adalah resource efficiency, terkait di dalamnya adalah energy, water, space, and material efficiency. Yang terakhir adalah resource sharing, yaitu public facility on transportation, housing, and working. Desain hemat energi dan sumber daya ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi penipisan sumber daya, mengurangi polusi, dan menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi orang-orang yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Bangunan hijau memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alami. Bangunan ini bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, dan dengan demikian diterima dengan baik dan seringkali merupakan pilihan operasional yang paling ekonomis dan terbaik untuk bisnis. EPA menyarankan bahwa bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara yang pertama, efisien menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya. Yang kedua adalah protecting occupant health dan improving employee productivity. Yang ketiga adalah reducing waste, pollution, and environmental degradation. Scope of implementation. Pengimplementasian bangunan hijau dilakukan mulai dari tahap desain hingga tahap operasional bangunan. Green building mampu menyediakan berbagai penghematan biaya operasional suatu bangunan, khususnya dalam jangka panjang. Visi untuk dunia di masa depan adalah semua kehidupan yang bebas karbon. Visi ini diusung oleh World Green Building Council. Cara yang perlu dilakukan adalah yang pertama, tata guna layak yang baik. Baik dalam merancang bangunan baru atau retrofit bangunan yang sudah ada, desain tapak harus terintegrasi dengan desain yang berkelanjutan untuk mencapai proyek yang sukses dan dimulai dengan pemilihan lokasi yang tepat, termasuk rehabilitasi bangunan yang ada. Lokasi orientasi dan landscape bangunan semuanya mempengaruhi ekosistem lokal, metode transportasi, dan penggunaan energi. Menurut Komite Berkelanjutan World Building Council, situs bangunan berkelanjutan harus mengurangi, mengendalikan, dan atau mengolah limpasan air hujan. Jika memungkinkan, upayakan untuk mendukung flora dan fauna asli wilayah tersebut dalam desain landscape. Yang kedua adalah efisiensi dan konservasi energi. Meningkatkan kinerja energi bangunan yang ada penting untuk meningkatkan kemandirian energi kita. Mengoperasikan bangunan tanpa energi adalah satu cara untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan kita pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil. 3. Konservasi air. Sumber daya air tawar semakin menjadi kelangkaan. Desain dan konstruksi bangunan yang berkelanjutan adalah yang menggunakan air secara efisien untuk meminimalkan dampak yang mempengaruhi stok air tawar. Selain itu, desain konstruksi dan bangunan yang berkelanjutan harus mendorong praktik daur ulang air pada proyek lokasi tertentu bila memungkinkan. Daur ulang dan siklus material yang berkelanjutan.
Saat populasi dunia terus bertambah, penggunaan sumber daya alam dan permintaannya terus meningkat. Bangunan yang berkelanjutan dirancang dan dioperasikan untuk menggunakan kembali material dengan cara yang paling produktif dan berkelanjutan di seluruh siklus hidupnya. Memanfaatkan bahan berkelanjutan juga dapat membantu meminimalkan dampak lingkungan seperti pemanasan global, penipisan sumber daya, dan toksisitas. Menurut wdbg.org, bahan yang lebih disukai lingkungan mengurangi dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan, dan berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta mengurangi kewajiban dan mengurangi biaya pembuangan. 5. Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Kualitas lingkungan dalam ruang. Sebuah bangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas penghuni. Di antara atribut lainnya, bangunan berkelanjutan memaksimalkan pencahayaan alami, memiliki kontraventilasi dan kelembapan yang sesuai, kemudian mengoptimalisasikan performa akustik, dan menghindari penggunaan material dengan emisi VOC tinggi. Meskipun semua bangunan membutuhkan tindakan yang berbeda, modifikasi HVAC dapat meningkatkan kualitas udara komersial. Yang keenam adalah manajemen lingkungan bangunan. Pemilik bangunan menghadapi tantangan unik untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat pada desain bangunan berkelanjutan, atau yang telah direnovasi yang seimbang dengan lingkungan yang aman, terjamin, dan produktif. Melalui kolaborasi insinyur, arsitek, dan kontraktor, dapat menentukan lahan dan sistem yang menyederhanakan praktik operasional dan mengurangi persyaratan pemeliharaan. Di lokasi dan di dalam fasilitas, praktik ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kebutuhan air dan energi dan memerlukan penggunaan bahan kimia yang lebih sedikit dan beracun, tetapi juga hemat biaya dan mengurangi biaya siklus hidup bangunan. Pada akhirnya, efisiensi energi dapat ditingkatkan melalui integrasi arsitek dan teknik berkelanjutan dan dapat berdampak langsung pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi kita. Apakah desain bangunan berkelanjutan adalah salah satu strategi Anda untuk menyelesaikan proyek konstruksi? Silahkan komen di kolom komentar.